Kabupaten Bima dari SNPN 3 Bawang. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Bapak, Ibu Adijah Delasri SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SNPN 3 Bawang. Assalamualaikum Bu Adijah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Bu. Sebelum nanti saya lakukan kegiatan supervisi atau mengobservasi jalannya pembelajaran di kelas ya Bu. Baik Bu, adapun yang menjadi tujuan saya melakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan dulu. Dan kenapa saya melakukan percakapan observasi? Itu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajarannya, agar Ibu juga bisa lebih percaya diri, sehingga Ibu juga bisa memberikan pelajaran yang terbaik untuk memberikan Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ya Bu. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Nanti kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai saat pembelajaran tersebut? Baiklah. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama itu peserta didik mampu menemukan informasi eksplisit pada teks deskripsi dan menyimpulkannya melalui kegiatan tanya jawab dengan tepat, menjawab pertanyaan dengan tepat. Kemudian yang kedua itu peserta didik mampu mengidentifikasi gaya penulisan teks deskripsi di media sosial. Yang ketiga, peserta didik mampu mengembangkan pemahamannya terhadap kata-kata yang jarang muncul dengan menemukan arti pada kamus secara mandiri dan tepat. Jadi Ibu ingin siswa itu menemukan informasi eksplisit pada teks deskripsi ya Bu, kemudian bisa mengidentifikasi gaya penulisan teks deskripsi di media sosial dan kemudian mampu mengembangkan pemahamannya terhadap kata-kata yang jarang muncul ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana dengan area pengembangan atau area yang Ibu observasi? Jadi Bu, area pengembangan yang ingin saya capai ada 2, yaitu yang pertama area pengetahuan dan area keterampilan. Untuk area pengetahuan, saya ingin siswa dapat menemukan informasi eksplisit pada teks deskripsi. Kemudian saya ingin mengembangkan pemahaman siswa terhadap kata-kata sulit yang jarang muncul dalam kesehariannya. Kemudian untuk area keterampilan, saya ingin mengembangkan kemampuan siswa dalam menyimpulkan isi teks deskripsi. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana rencana pembelajaran yang dilakukan dalam kelas terkait tentang strategi, metode atau model pembelajarannya? Baik Ibu, sesuai dengan RPP yang ada, strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian metode yang saya gunakan adalah metode diskusi dan model pembelajarannya adalah problem based learning methodology. Jadi nanti Ibu akan menerapkan strategi berdiferensiasi ya, kemudian menggunakan metode diskusi dengan model pembelajaran kajian atau problem based learning. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ada tujuan belajar yang akan digunakan, bagaimana dengan tujuan belajar? Jadi akan ada beberapa media yang digunakan. Saya akan menggunakan beberapa teks deskripsi dari berbagai sumber tentunya. Kemudian insya Allah kalau tidak ada halangan, saya akan menggunakan layar LCD. Kemudian tentu juga dengan tempat PDF. Ya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa? Rencananya saya akan melakukan kegiatan tersebut di hari Senin itu pada tanggal 29 Juli 2024 di kelas 71 jam ke-45.
Oke, baik Bu. Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2024, yaitu di kelas 1 di jam ke-4 dan 5, saya akan masuk ke sesi ya sebagai supervisi dan mencatat hal-hal yang perlu saya catat selama mengobservasi kelas tersebut. Nanti setelah Ibu selesai dalam kelas, kita juga akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu. Benar. Percakapan pasca observasi tersebut juga akan dilayani oleh majelis kami. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu bisa dapatkan pada percakapan kita? Baik Ibu, melalui proses percakapan pra-observasi ini, saya mendapatkan rasa percaya diri yang lebih untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian saya juga bisa mempersiapkan pembelajaran dengan lebih baik lagi, sehingga nanti proses pembelajaran di kelas lebih terarah dan runtuh. Terima kasih Bu Ija karena telah bersedia berbincang-bincang dengan saya selama percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi ya Bu. Assalamualaikum. Demikian percakapan pra-observasi kali ini. Sampai bertemu pada kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, akan lebih baik kalau kita berdoa bersama. Mana ketua kelas? Hati gerak jalan Hafiz pimpin doa di depan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alna min ibadika sholihin. Shadaqallahul azim. Baik, kita sudah bahas. Sekarang Ibu absen sebentar ya. Alif, Alfitra, Kita hadir. Ada. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Ada di depan, ada teks deskripsi. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini adalah peserta didik kalian dapat menemukan informasi eksplisit dalam teks deskripsi dan menyimpulkan isinya dengan menjawab pertanyaan dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran tersebut, kita akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Jadi bagi kelompok belajar dulu supaya nanti pembelajarannya lebih terarah, dan bagi teman-teman yang mengalami kesulitan belajar bisa dibantu oleh teman kelompoknya selain bertanya pada ibu. Paham? Nah, sekarang kita bagi ibu yang bagi kelompoknya. Kelompoknya kita bagi jadi 4 kelompok. 4 kelompoknya. Baiklah, untuk memahami tentang apa itu teks deskripsi, bagaimana ciri-ciri teks deskripsi, kalian harus memperhatikan video yang akan Ibu putar. Ya, perhatikan video ini. Ada yang tahu lagu Lihatlah Kebunku? Ada. Sekarang kita nyanyi sama-sama tentang lagu Lihatlah Kebunku. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada
materi ajar berupa video ada. Nah, sekarang untuk membantu kalian itu ada materi ajar yang ibu susun dalam bentuk tulisan satu kelompok satu ya. Jadi bisa diperhatikan di materi ajar, bisa diperhatikan di video juga. Nah, kenapa kita menyanyikan lagu Lihatlah Kebunku? Karena Lihatlah Kebunku itu merupakan salah satu contoh teks deskripsi. Jadi teks deskripsi kanan tidak hanya berbentuk teks tulisan, tetapi juga bisa berbentuk lagu seperti Lihatlah Kebunku, bisa berbentuk infografis seperti yang ada di lembar materinya. Nah, ini lapis legit ini ada gambar ini infografis namanya. Nah, infografis ini membuat teks deskripsi. Jadi teks deskripsi kan tidak hanya dengan tulisan, tetapi juga bisa berupa lagu, bisa juga berupa tulisan, bisa juga berupa gambar. Habis teks deskripsi apa? Yaitu sebuah tulisan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulis secara detail atau rinci. Jadi teks deskripsi itu teks yang menggambarkan sebuah objek. Jadi deskripsi itu artinya menggambarkan objek. Menggambarkan objek secara terperinci, jelas. Nah, sekarang kita bahas ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri yang pertama apa, Mira? Menggambarkan sebuah objek, benda, tempat, orang, dan lain-lain. Jadi deskripsi itu menggambarkan objek. Nah, objeknya apa coba? Objek yang digambarkan dalam lagu itu apa? Kebun dong. Di dalam kebun itu ada bunga. Ya,
Mengimplementasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, dengarkan ya. Hafiz dan kawan-kawan akan mempresentasikan hasil kerjanya. Ibu yang akan bertanya, kita akan membahas bersama nih, benar tidak pekerjaannya Hafiz ini. Nah, Hafiz, pertanyaan pertama. Apakah objek yang dideskripsikan dalam tulisan Rafa di atas? Yaitu objek yang dideskripsikan dalam tulisan Rafa adalah tempat wisata Pantang Terong. Benar? Benar. Tepuk tangan. Nomor 2. Di kota mana objek tersebut berada? Objek wisata Pantang Terong berada di kota Takemo di Bandara. Benar? Soal terakhir. Tuliskan kesimpulan isi teks deskripsi tersebut. Tuliskan kesimpulan isi teks deskripsi tersebut. Sebuah teks yang menyajikan destinasi wisata yang sedang populer bernama Pantang Terong di kota Takemo, Aceh. Tempat wisata yang sangat indah dan bagus untuk berselfie dengan latar bukit yang mengepung di kota Takemo. Di sana juga terdapat souvenir yang berbentuk kopi gayo. Bagaimana menurut kelompok lain? Benar jawabannya? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok Hafiz. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian luar biasa sudah mempresentasikan hasil pekerjaan dengan sangat baik. Sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya. Bagaimana nih perasaan kalian belajar hari ini? Menyenangkan? Apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Saya mempelajari cara menentukan tes deskripsi. Hari ini kita mempelajari cara menyimpulkan teks deskripsi. Tepuk tangan untuk Fida. Baiklah, sebelum menutup pelajaran hari ini, Ibu akan menginformasikan bahwa pada pertemuan berikutnya kita masih akan membahas tentang teks deskripsi, tapi kita akan tentang materinya tentang menemukan arti kata sulit. Ya, di rumah belajar lagi ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Untuk menutup pertemuan hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya hari ini dengan percakapan pasca observasi. Saya Mukmainah SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP 3 Bolo, Kabupaten Bima. Hari ini saya kembali ditemani oleh ibu guru hebat, Ibu Hajizah Ilasi SPD, yang merupakan guru yang telah saya observasi dalam supervisi akademi kemarin. Dan hari ini juga saya ditemani oleh Pak Subari SPD DPD. Beliau adalah pengajar praktik dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Pak Subari. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, dalam percakapan pasca observasi ini, Ibu Ida, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait hasil kegiatan observasi kita kemarin. Adapun tujuan saya melakukan beberapa pertanyaan tersebut adalah untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan atau
hal yang Ibu lakukan selama kegiatan proses belajar mengajar Ibu. Sebelum saya masuk ke dalam pertanyaan, saya ingin menanyakan dulu bagaimana perasaan Ibu bijak setelah observasi kemarin. Baik, selama proses observasi, saya sedikit gugup dan tegang karena ini pengalaman pertama saya untuk diobservasi oleh rekan sejawat saya. Namun setelah melakukan kegiatan observasi, saya merasa lega. Akhirnya bisa melakukan proses observasi bersama. Juga saya bisa menyelesaikan materi ajar saya terhadap peserta didik saya. Ya, baik Bu. Jadi pada saat bijak kemarin itu Ibu tegang dan lega ya Bu. Nah, selanjutnya Ibu bisa diceritakan kembali Bu bagaimana area pengembangan atau langkah-langkah pembelajaran yang telah dilakukan selama kegiatan seperti ini. Baik, untuk area pengembangan seperti observasi ada dua, yaitu area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Area pengembangan pengetahuan, saya mengembangkan kemampuan siswa untuk menemukan informasi secara eksplisit di dalam teks deskripsi, sedangkan untuk area keterampilannya saya mengembangkan kemampuan siswa untuk menyimpulkan isi teks deskripsi baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk tulisan. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya saya laksanakan sesuai dengan SPP yang telah saya susun. Saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di dalamnya saya menggunakan metode diskusi, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan berdiskusi, kemudian peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya dan lain sebagainya. Ya, baik Bu. Saya pun kemarin sudah melihat ya bagaimana jalannya proses pembelajaran yang telah dilakukan Ibu. Bagus ya Bu. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan Ibu lakukan itu telah berhasil dengan pasien Ibu observasi? Menurut saya, alhamdulillah kedua area pengembangan itu sudah dilakukan dengan baik. Namun pasti sebagai manusia itu masih ada kekurangannya. Ya baik Bu. Nanti masih ada kekurangan Bu ya. Menurut Ibu apa sih kendala-kendala atau kekurangan-kekurangan yang Ibu temukan di dalam kelas tersebut? Kekurangan atau kendala yang saya hadapi adalah ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mereka lebih mengandalkan teman sekelompoknya untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan. Oh, berarti Ibu menemukan ada beberapa siswa yang kurang aktif, lebih tepatnya Bu ya. Jadi mereka hanya mengandalkan teman anggota kelompoknya. Kira-kira Ibu, menurut Ibu Iza, apa yang menyebabkan siswa kurang aktif? Menurut saya, dari yang saya amati dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik tidak mau bekerja sama karena ada beberapa siswa yang kesulitan dalam belajarnya. Mungkin kesulitan karena gaya belajar yang berbeda dari setiap peserta didik. Juga kesulitan karena gaya belajar yang berbeda. Jadi ini kan setelah ditemukan ada beberapa kekurangan atau kendala dalam proses pembelajaran kemarin, kemudian setelah diteliti ternyata ada perbedaan gaya belajar yang berbeda. Nanti kira-kira apa nih rencana Ibu agar Ibu bisa meminimalisir adanya perbedaan gaya belajar sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai? Untuk kedepannya, saya akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok belajar kembali, tapi saya akan memfokuskan di dalam satu kelompok itu ada peserta didik yang bisa membimbing temannya sehingga mampu membimbing teman yang kesulitan belajar. Selain itu, saya juga akan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Misalnya ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Saya akan sehingga kelompok itu menjadi beragam. Mereka mau terlibat sesuai dengan gaya belajar. Oh iya baik Bu. Jadi nanti rencana Ibu itu agar bisa lebih memahami gaya belajar siswa, kemudian bisa difokuskan agar nanti juga dituntut untuk menjadi temannya Bu.
dan kemudian saya belajar juga disesuaikan dengan yang namanya audio, yang namanya visual, dan yang namanya. Nah, mudah-mudahan saya doakan ya Bu, apapun yang menjadi rencana aksi Ibu atau apapun yang dilakukan untuk perubahan kegiatan pembelajaran ke depan berjalan lancar ya Bu. Untuk yang terakhir Ibu, kira-kira kapan nih mulai diterapkan rencana aksinya? Untuk waktu tepatnya saya belum tahu pasti karena saat ini sekolah sedang siswa sedang tidak bisa terlalu aktif belajar karena proses latihan gerak jalan. Nanti insya Allah secepatnya saya akan menerapkan rencana saya tersebut. Tepatnya Bu ya. Nanti kita bisa ketemu lagi Bu ya. Tentu saja. Nanti saya ingin cerita bekerja bagaimana progres ke depan, bagaimana setelah bekerja melakukan aksi rencana dari rencana yang Ibu jabarkan tadi, bagaimana melakukan perubahan terhadap pembelajaran guru yang berkelas. Tetap semangat Bu ya. Semoga sukses untuk rencana aksi selanjutnya. Mungkin sekitar sekitar juga ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga demikian pasca observasi yang saya lakukan kepada rekan sejawat saya. Saya akan memberikan kesempatan kepada pengajar praktik sebagai SPDMPD untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan percakapan pra observasi, kemudian observasi kelas, dan hari ini percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Silakan waktu dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan pertama yaitu percakapan partisipasi saya cermati Ibu Ayu sudah menjalankan sebagaimana alur kita yang kurang, yang kembali apa yang diperbaiki, kemudian ada mana yang harus dikembangkan. Luar biasa tadi bagus. Kemudian juga saya akan melihat dan nonton sebentar antara kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Tiga yang sudah luar biasa sudah menggambarkan ini bisa tujuan sebagaimana yang disampaikan di awal tadi. Kemudian belajar tadi saya lihat sudah masuk kategori pembelajaran dari materi sudah disiapkan dalam berbagai bentuk ya. Poin ada video juga gitu ya. Jadi kemudian membagi kelompok juga itu menurut saya sudah menarik sebagai diskusi datang yang disampaikan ya yang perlu diperbaiki lagi agar kita berbagi gitu ya jangan sampai yang pintar yang slow learner ya jelas bagaimana mereka itu berbagi agar dapat membantu yang lainnya gitu saling membantu gitu ya. Kemudian tadi di akhir saya lihat langsung jadi ya berjalan secara alami gitu ya ibu bertanya tujuannya bertanya refleksi dulu kegiatan pembelajaran dalam bertiga kemarin kemudian menangkap kunci itulah kunci pertama kedua pertanyaan kemudian sekitar 100 menjawab kemudian kita kata kuncinya arahkan kepada coach untuk menyelesaikan problem yang dihadapi secara mandiri. Selamat untuk Tiga dan Ibu sudah berdasarkan kegiatan hari ini dan kemarin. Semoga apa yang dilakukan hari ini dapat dilakukan selanjutnya, gitu ya. Walaupun nanti pendidikan guru sudah berakhir. Tapi yang paling penting itu aplikasinya setelah itu setelah pelaksanaan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas tanggapan dan umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik untuk hari ini telah selesai, yang dimana kemarin telah dimulai dengan kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi kelas, dan yang terakhir hari ini adalah kegiatan percakapan pasca observasi.
Terima kasih banyak untuk Pak Subali SPD sebagai aktif dan kasih jawab saya dengan menjadi Direktur SPD. Saya telah banyak membantu. Kemudian rekan-rekan di balik layar, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.